Bab 771. Penguasa Iblis. Pendatang baru itu sudah pasti adalah kalajengking racun pasir penguasa iblis. Jika tidak, ia tidak akan mampu memancarkan aura berbahaya seperti itu. Serangan para jenius ini sama sekali tidak lemah, tetapi di hadapan seorang penguasa, serangan mereka masih terlalu lemah. Formasi pembunuhan bertumpuk. Zhuge Zantian terus memberikan perintah dengan tenang, menunjukkan bakatnya sebagai komandan pertempuran. Xiang Shaoyun melihat semua yang dilakukan Zhuge Zantian, dan dia menyesali dalam hati. Tidak heran ketika aku merekrut Zantian, dia begitu sombong hingga menuntut akses ke ruang kultivasiku. Dari apa yang dia tunjukkan sekarang, dia jelas berhak untuk bersikap sombong. Dari apa yang telah ditunjukkan Zhuge Zantian, bakatnya jelas sebanding dengan mereka yang ada di daftar Naga Phoenix. Xiang Shaoyun bahkan mulai bertanya-tanya apakah pelayan ini seharusnya dipromosikan menjadi penasihat saja. Pikirannya terinterupted oleh gelombang kejut dari pertempuran. Setelah penguasa kalajengking racun pasir muncul, sejumlah kaisar kalajengking racun pasir yang lebih besar juga muncul. Para anggota Legiun Overlord hampir tidak mampu bertahan, dan jika ini terus berlanjut, mereka akan segera mengalami kekalahan. Saudara-saudara, seranglah dengan kekuatan penuh. Jangan menahan diri melawan binatang buas ini. Biarkan aku yang mengurus kalajengking besar itu, kata Xiang Shaoyun. Sebelumnya, hanya sekitar 300 dari mereka yang bertempur di bawah komando Zhuge Zantian. Meskipun begitu, mereka mampu menghentikan laju Raja Iblis dan banyak kalajengking. Itu adalah pencapaian yang cukup luar biasa. Sekarang setelah lebih banyak kalajengking beracun pasir muncul, mereka semua harus bertindak. Dengan semua orang bergabung dalam pertempuran, rentetan serangan mengerikan mulai berhamburan kemana-mana. Adapun Xiang Shaoyun, dia mengarahkan pandangannya pada penguasa kalajengking. Hanya dengan mengalahkan makhluk besar itu kemenangan mereka akan terjamin. Tetapi sebelum dia dapat melakukannya, Ouyang Chuanqi menyerang penguasa kalajengking. Ouyang Chuanqi membuktikan dirinya sebagai salah satu siswa paling hebat di akademi. Saat ia bergerak, ia sendirian mampu menahan serangan penguasa kalajengking, sangat mengurangi tekanan pada yang lain. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat Ouyang Chuanqi bertarung, dan perhatian mereka tertuju pada keanggunan yang ia tunjukkan saat bertarung. Jika bukan karena situasi berbahaya yang mereka hadapi, mereka mungkin akan menghentikan semua yang sedang mereka lakukan untuk menonton pertarungannya. Baiklah, kali ini aku izinkan kau merebut perhatian, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum, lalu ia pun menerobos masuk ke tengah-tengah kalajengking beracun pasir. Alih-alih melawan kalajengking pasir beracun yang lebih kuat, ia memilih untuk membantu teman-temannya yang sedang kesulitan, dengan membunuh lawan-lawan mereka. Dengan keahliannya dalam kedalaman elemen bumi, ia mampu merampas energi bumi dari kalajengking pasir beracun, sangat mengurangi kekuatan serangan mereka saat ia mengambil kesempatan untuk memberikan kerusakan fatal kepada mereka. Bantuan yang diberikannya sangat mengurangi tekanan yang dihadapi rekan-rekannya. Bersama-sama, mereka membunuh semakin banyak kalajengking pasir beracun. Banyak yang menunjukkan kehebatan tempur luar biasa mereka dalam pertempuran, dengan yang terkemuka membuktikan reputasi mereka dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Adapun Pan Yun, yang merasa bersalah, ia bersemangat untuk berkontribusi dan berhasil menunjukkan kekuatannya juga. Siapa sangka bahwa kultivator alam kenaikan naga tingkat 2 seperti Pan Yun benar-benar dapat melepaskan kemampuan bertarung yang setara dengan kultivator alam kenaikan naga tingkat akhir. Penampilannya sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Di mata mereka, Pan Yun selalu menjadi anak yang pemalu dan tidak terlalu berbakat. Mereka semua mengira kekuatan bertarungnya juga tidak ada yang istimewa. Tetapi sekarang, kekuatan yang ditunjukkan anak ini telah melampaui mereka semua. Meskipun jumlah kalajengking beracun pasir sangat banyak, jumlah kaisar mereka jauh lebih sedikit daripada legiun penguasa. Setelah penguasa kalajengking menerima penindasan dari Ouyang Chuanqi, pasukan kalajengking tidak lagi dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Tak lama kemudian, lebih dari setengah dari kalajengking terbunuh. Ketika sang penguasa kalajengking melihat keadaan tidak membaik, ia menjerit lalu melarikan diri. Ia menggali ke dalam pasir, dan bahkan Ouyang Chuanqi pun tidak dapat membunuhnya dengan mudah di bawah tanah. Kalajengking-kalajengking lainnya juga segera melarikan diri. Tak lama kemudian, hanya tersisa bangkai kalajengking. Legiun Overlord tidak mengalami korban jiwa. Hanya beberapa dari mereka yang diracuni, tetapi dengan fondasi yang kuat, mereka akan mampu bertahan hidup. Saat pertempuran berakhir, beberapa elang gurun yang melayang di atas mereka mulai pergi. Xiang Shaoyun bermaksud menangkap elang-elang itu, tetapi mereka melarikan diri terlalu cepat sebelum dia sempat melakukan apapun. Vicious One, 2, dan 3 masih terlalu muda. Sepertinya aku harus menyuruh Mani yang malas itu keluar dan bekerja, pikir Xiang Shaoyun. Vicious One, 2, dan 3 tetap berada di ketinggian rendah di bawah komando Xiang Shaoyun karena ia tidak ingin mereka terbunuh oleh elang gurun. Bahkan, mereka juga telah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Namun,
mereka hanya menyerang beberapa kalajengking lemah untuk memulihkan sebagian keganasan yang seharusnya mereka miliki. Dalam pertempuran itu, mereka telah menunjukkan performa yang baik. Mereka juga telah menelan sejumlah kalajengking yang cukup banyak, dan kekuatan mereka terus bertambah. Xiang Shaoyun telah memberi mereka sejumlah besar obat-obatan raja, berharap dapat membantu mereka tumbuh secepat mungkin. Ekspedisi ke gurun keputusasaan ini juga akan menjadi tahap pertama pertumbuhan mereka. Setelah pertempuran, anggota Legion Overlord tetap di tempat mereka dan beristirahat. Saat beristirahat, Xiang Shaoyun meminta cara untuk menemukan para bandit atau memancing mereka keluar. Kali ini, Lady Sura yang memimpin. Pasti ada lebih dari satu kelompok bandit di gurun seluas ini. Mengapa bersikeras mengejar kelompok bandit yang sama? Kita bisa saja berkeliling dan membunuh bandit manapun yang kita temui. Itu ide bagus. Saya rasa itu bisa dilakukan, Tang Longfei setuju. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan berkata, itu bisa berhasil. Oke, kalau begitu kita akan berkeliling gurun. Xiang Shaoyun tahu betul bahwa selama mereka tetap dalam kondisi baik, kelompok bandit yang sama tidak akan pernah berani muncul di hadapan mereka lagi. Kelompok bandit itu baru akan menunjukkan diri setelah mereka menderita banyak korban. Tuan Agung, kudengar ada banyak reruntuhan yang terkubur di gurun ini. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berburu harta karun juga, usul Shou Xie. Itu tidak akan menjadi masalah. Tapi ingat bahwa poin kontribusi kita akan dikurangi setiap hari yang kita habiskan di sini. Kita tidak bisa memasuki gurun terlalu dalam. Jika tidak, jika kita benar-benar tersesat dan terjebak selama lebih dari 3 bulan, kita semua akan terlilit hutang, kata Xiang Shaoyun. Baiklah. Aku akan menyuruh tikus pencari harta karun untuk mencari-cari. Kita hanya akan bergerak jika menemukan sesuatu, kata Shou Xie. Tikus pencari harta karun adalah alat luar biasa yang telah membantu Shou Xie menemukan banyak harta karun. Itu adalah salah satu hewan peliharaan yang paling diandalkannya. Tetapi karena gurun ini penuh bahaya, Shou Xie tidak berani membiarkan tikus pencari harta karun berkeliaran terlalu jauh. Jika dibunuh oleh binatang buas, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Maka, Legion Overlord berhenti mencari kelompok bandit yang sama. Sebaliknya, mereka memilih satu arah dan mulai melakukan perjalanan secara acak. 2 hari kemudian, tikus pencari harta karun itu benar-benar menemukan sesuatu. Overlord, tikus pencari harta karun itu menemukan sesuatu. Shou Xie melaporkan dengan gembira. Xiang Shaoyun mengangkat alisnya. Kita menemukan sesuatu yang bagus. Bab 772. Tikus pencari harta karun itu menemukan urat kristal spiritual, kata Shou Xie dengan gembira. Mata Xiang Shaoyun berbinar. Bagus sekali. Kita kaya. Ayo kita gali semua kristal roh, usul Shou Xie. Kau telah memberikan kontribusi besar kali ini. Setelah kita menggali kristal roh, kau akan menerima bagian yang besar, kata Xiang Shaoyun sambil menepuk bahu Shou Xie. Aku akan mengikuti pengaturanmu, Overlord. Shou Xie tidak menolak imbalan yang dijanjikan. Xiang Shaoyun kemudian mengumumkan kepada yang lain bahwa Shou Xie telah menemukan urat kristal spiritual, dan dia mengumpulkan semua orang untuk mulai menambang urat tersebut. Yang lain bersorak ketika mendengar tentang penemuan itu. Tak seorang pun akan menyangka bahwa mereka memiliki terlalu banyak kristal roh. Dengan demikian, rezeki tak terduga ini sangat meningkatkan moral mereka. Dengan bantuan tikus pencari harta karun, mereka segera menentukan posisi umum urat mineral tersebut. Saat semua orang mulai menggali, Xiang Shaoyun menemukan seekor elang gurun yang melayang di atas mereka lagi. Elang itu tetap berada di ketinggian, dan dari permukaan tanah, orang hanya bisa melihat titik hitam kecil di langit. Awalnya Xiang Shaoyun ingin mengirim Mani untuk menghadapi Desert Eagle, tetapi setelah berpikir sejenak, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Dia berbicara dengan lantang, semuanya, cepat gali kristal spiritualnya. Jika para bandit itu datang sebelum kita selesai, kita harus pulang dengan tangan kosong. Dia sengaja meninggikan suaranya agar elang gurun juga mendengarnya. Dia yakin para bandit pasti akan tersentuh setelah mendengar kata-katanya. Benar saja, elang gurun itu dengan cepat terbang dan segera tiba di samping Gemout. Elang itu memberitahunya bahwa kelompok Xiang Shaoyun telah menemukan urat kristal roh. Kau yakin? Tanya Gemout sambil menahan kegembiraannya. Tuan, saya yakin, kata elang itu dengan percaya diri. Bagus. Sangat bagus. Kita akan kembali dan memberitahu wakil komandan. Aku harus menebus kesalahanku sebelumnya dengan ini, kata Gemout dengan gembira. Dia dan beberapa bandit di sekitarnya menaiki Desert Eagle masing-masing dan terbang menuju suatu arah. Tak lama kemudian, mereka menemukan Yu Rongxin dan yang lainnya. Salam, wakil komandan. Gemout membungkuk hormat ketika dibawa menghadap Yu Rongxin. Gemout, bagaimana kau menangani domba-domba itu? Tanya Yu Rongxin. Aku membawa mereka ke wilayah kalajengking beracun pasir bersama seorang Raja Iblis,
tetapi mereka berhasil memukul mundur kalajengking itu, kata Gemot. Namun, aku menerima kabar penting. Mereka sebenarnya telah menemukan urat kristal roh. Apakah informasinya dapat dipercaya? Semoga ini bukan jebakan lagi, kata Yu Rongxin, yang tampak terharu setelah mendengar tentang pembuluh darah itu. Gurun keputusasaan mungkin tampak tandus, tetapi terdapat sejumlah besar urat kristal spiritual di sini. Urat-urat ini sangat sulit ditemukan, dan kebanyakan orang hanya dapat menemukannya melalui keberuntungan. Jika murid-murid Akademi Naga Phoenix benar-benar menemukan urat kristal tersebut, dia pasti akan menyerang mereka. Aku benar-benar yakin, kata Gemot sambil memanggil elang gurun untuk memberi pengarahan kepada Yu Rongxin. Tidak masalah apakah ini benar atau tidak. Aku sudah menghubungi komandan dan yang lainnya. Mereka akan segera tiba. Saat itu, para murid itu tidak akan bisa melarikan diri, kata Yu Rongxin. Mereka akan datang. Itu hebat, seru Gemot dengan gembira. Kurang dari 1 jam kemudian, sekelompok besar orang muncul di Cakrawala. Dari kejauhan, mereka tampak sangat menakutkan. Saat mereka berpacu melintasi gurun, badai pasir tampak terbentuk di belakang mereka dengan awan pasir yang tebal. Lolongan serigala memenuhi udara. Setidaknya ada 2.000 orang di antara mereka, masing-masing adalah pejuang yang gagah berani. Ketika Yu Rongxin melihat mereka, dia segera melangkah keluar untuk memberi salam. Salam, Komandan dan Nyonya, sapa Yu Rongxin dan yang lainnya dengan hormat. 2 orang di depan masing-masing menunggangi serigala yang perkasa. Pria itu tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat. Kemeja tanpa lengannya memperlihatkan lengan berotot yang dipenuhi urat, dan lengannya juga penuh bekas luka. Dia membawa palu besar, menampilkan pemandangan yang mengintimidasi. Di sampingnya ada seorang wanita menawan dengan mata yang memesona. Ia berpakaian sangat terbuka, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah dan lembut, yang sangat membuat para bandit bimbang, mereka ingin menatap tetapi tidak berani. Kedua orang ini adalah pemimpin serigala bayangan gurun, Sima Tian dan Zhang Baolu. Keduanya adalah kultivator alam fondasi jiwa, dengan Sima Tian berada di tahap kedua dan Zhang Baolu di tahap pertama. Perintah mereka ibarat dekret kekaisaran di kalangan bandit. Tak seorang pun berani membantah mereka. Di samping mereka ada seorang wakil komandan bernama Tao Ziyu, seseorang yang baru saja naik ke alam fondasi jiwa. Bangunlah. Kita semua bersaudara. Tidak perlu terlalu sopan, kata Sima Tian sambil tertawa gagah. Menatap Yu Rongxin, dia berkata, Saudara Yu, mengapa kau memanggilku begitu mendesak? Apakah ada domba gemuk yang muncul? Bos, kita memang telah menemukan beberapa murid yang berbakat, kata Yu Rongxin sambil memberi pengarahan tentang murid-murid Akademi Naga Phoenix, dan dia juga menekankan penemuan urat kristal spiritual. Apakah urat kristal spiritual benar-benar telah ditemukan? Sima Tian tampak terharu. Dia menyadari bahwa setiap urat kristal spiritual yang ditemukan di gurun akan menghasilkan sejumlah besar kristal spiritual berkualitas tinggi. Urat baru ini jelas merupakan harta karun yang belum ditemukan. Aku benar-benar yakin tentang itu. Yu Rongxin menegaskan sambil menepuk dadanya. Bagus. Ayo kita serang, kata Sima Tian. Dia menatap Tao Ziyu dan berkata, Ziyu, kaulah orang terbaik untuk menjadi garda depan. Pergilah dan habisi para domba itu terlebih dahulu. Dengan tatapan dingin di matanya, Tao Ziyu berkata, jangan khawatir. Mungkin aku bahkan bisa melenyapkan mereka semua sendirian. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama sekitar 100 bandit lainnya dan menuju ke kelompok Xiang Shaoyun. Tentu saja, mereka tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa mereka akan mampu melenyapkan Legiun Overlord hanya dengan orang-orang ini. Tetapi Tao Ziyu adalah seseorang dengan kemampuan unik untuk mengendalikan binatang buas berbisa. Sima Tian, Zhang Baolu, Yu Rongxin, dan yang lainnya mengikuti mereka dari kejauhan. Sementara itu, Legiun Overlord memang telah menemukan urat kristal spiritual tingkat tinggi yang sangat besar. Mereka semua sangat gembira. Kita kaya. Urat mineral ini cukup untuk membiayai kita sampai alam fondasi jiwa, kata Shou Xie sambil melambaikan tangannya dengan gembira. Kamu memberikan kontribusi terbesar, jadi setengah dari urat nadi itu akan menjadi milikmu. Yang lain akan berbagi setengahnya lagi. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiang Shaoyun. Tidak, itu terlalu banyak untukku. Bagilah secara merata, Shou Xie langsung menolak. Itu tidak mungkin. Anda harus menerima setidaknya sepertiga dari urat biji tersebut. Jika tidak, orang lain mungkin tidak lagi bersedia berbagi penemuan mereka di masa mendatang, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Saat semua orang sibuk menggali kristal roh, sebuah suara aneh terdengar, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Bab 773. Suaranya agak mirip dengan suara trompet yang ditiup, tetapi juga terdengar seperti ratapan monster. Singkatnya, kedengarannya agak tidak wajar. Ouyang Chuanqi menatap ke depan dan bergumam, apapun yang akan terjadi, terjadilah.
Apa yang akan mereka lakukan kali ini, gumam Xiang Shaoyun ragu-ragu. Ekspresi muram terpancar di wajah Zhou Xie saat dia berkata, ini adalah suara trompet pengendali binatang buas. Overlord, kumpulkan semua orang. Aku khawatir gelombang binatang buas akan datang menghampiri kita. Benar saja, pasir di sekitar mereka mulai berguncang. Rupanya, binatang buas dan serangga beracun itu sedang bersiap menyerang. Kukira ini keahlianmu. Apa kau tidak bisa menanganinya? Tanya Xiang Shaoyun. Aku akan mencobanya, tapi aku tidak tahu seberapa bagus pihak lain, kata Zhou Xie dengan ekspresi seseorang yang ingin mencoba. Sebuah seruling pendek muncul di tangannya, dan saat ia mengangkatnya ke bibirnya, ia meniupnya. Suara seruling Zhou Xie terdengar jauh lebih merdu daripada trompet. Suaranya merdu, nadanya menenangkan. Hewan buas dan serangga beracun menjadi tenang saat mendengarnya. Bahkan pengepungan mereka pun berhenti. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu dan memberi perintah, semuanya, maju dan hadapi musuh. Para murid yang sedang sibuk menggali menyadari ada musuh yang datang, dan mereka semua melesat keluar dari dalam tanah. Serang bersama, perintah Xiang Shaoyun. Dia bisa merasakan bahwa ada para ahli yang hebat di antara para pendatang baru. Mungkin ada para penguasa di antara mereka, dan dia tidak bisa membiarkan para murid bertarung sendirian. Wuh! Bunyi trompet semakin panik, dan sekali lagi, binatang buas dan serangga beracun menjadi mengamuk saat mereka menyerang kelompok Xiang Shaoyun. Begitu binatang buas dan serangga mulai menyerang, para murid maju dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah mereka. Gemuruh! Gemuruh! Suara ledakan menggema di udara sementara pasir berhamburan kemana-mana. Sejumlah besar binatang buas dan serangga berdatangan. Tampaknya mustahil para murid mampu mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Wahai penguasa, bunuh atau ganggu orang yang meniup trompet itu. Dengan begitu, aku bisa membuat binatang buas dan serangga ini mundur, kata Zhou Xie melalui transmisi suara. Oke, jawab Xiang Shaoyun sambil bergegas ke arah sumber suara itu. Ketika Tang Longfei melihat itu, dia memerintahkan, para prajurit, berpencar dan ikuti Panglima. Bunuh musuh-musuh. Atas perintah itu, sekitar 300 orang mengikuti Tang Longfei mengejar Xiang Shaoyun. Dengan kecepatannya yang tak tertandingi, Xiang Shaoyun mampu mencapai para bandit sebelum orang lain. Dengan sekali pandang, dia menemukan orang yang meniup trompet dan menyerang tanpa ragu-ragu. Namun, sebelum dia sempat menyentuhnya, dua orang menyerbu keluar dan menghalangi langkahnya. Mereka masing-masing adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 7 dan tingkat 8, dan mereka dianggap cukup kuat. Pengguna pedang di sebelah kiri menusuk perut Xiang Shaoyun sementara pengguna pedang di sebelah kanan mengayunkan pedangnya ke kepala Xiang Shaoyun. Dua energi berbeda menyelimuti Xiang Shaoyun. Alih-alih berbenturan dengan mereka, Xiang Shaoyun menghindari kedua serangan tersebut sebelum menusukkan jarinya dua kali ke arah Tao Ziyu, mengirimkan dua pancaran sinar. Gesek! Gesek! Mengabaikan pancaran energi yang datang, Tao Ziyu terus meniup trompetnya. Sebuah kekuatan tak berwujud muncul di hadapan Tao Ziyu dan menyebarkan kedua pancaran energi tersebut. Pupil mata Xiang Shaoyun menyempit saat dia berseru dengan cemas, kehadiran seorang raja. Barulah saat itu ia menyadari bahwa Tao Ziyu bukanlah orang biasa. Dua orang di belakangnya kembali menyerang sementara lebih banyak bandit mendekat dari depan, mengepungnya. Ia dikelilingi oleh serangan. Jejak yang menyelubungi langit gelap. Dengan gerakan kaki yang cerdik, Xiang Shaoyun menghindari serangan dan menggunakan serangan elemen gelap tanpa ragu-ragu. Saat dia menggunakan jejak penyerap langit gelap, area seluas 1 kilometer di sekitarnya diselimuti kegelapan. Jarak pandang para bandit terganggu, dan mereka bahkan tidak bisa lagi melihat di mana Xiang Shaoyun berada. Sementara itu, serangan telapak tangannya mengarah ke Tao Ziyu. Tao Ziyu, yang selama ini tenang, juga merasa gelisah. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya, dan dia terpaksa membangun pertahanan terkuat yang mampu dia lakukan. Bertahan hidup adalah prioritasnya. Pada saat yang sama, dengan indera tajam seorang penguasa, ia merasakan arah serangan Xiang Shaoyun. Tanpa berpikir panjang, ia melayangkan telapak tangannya. Kedua telapak tangan mereka bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Speed. Darah menyembur, pemiliknya adalah Xiang Shaoyun. Meskipun dia cukup kuat untuk melawan kaisar manapun, dia masih agak kurang mampu melawan seorang penguasa. Anak yang terlalu percaya diri dengan kemampuannya, kata Tao Ziyu dengan nada menghina sambil bersiap menyerang lagi. Pada saat itulah serangan api yang tajam melesat ke arahnya. Ekspresi Tao Ziyu berubah saat ia terpaksa menangkis serangan yang datang. Penyerang baru itu tak lain adalah Ouyang Chuanqi. Dari sekian banyak murid yang hadir, hanya dialah yang mampu melawan para penguasa. Tao Ziyu dapat merasakan betapa berbahayanya Ouyang Chuanqi. Karena tidak berani lengah, dia segera menyimpan tanduknya untuk menghadapi lawannya. Dia berteriak, biarkan aku menyaksikan betapa istimewanya para jenius yang disebut-sebut dari Akademi Naga Phoenix itu.
Pastikan matamu terbuka lebar, kata Ouyang Chuanqi sambil melancarkan serangan yang lebih kuat dengan senjatanya. Pada saat itu, Tang Longfei dan yang lainnya juga tiba. Mereka bentrok dengan para bandit sementara Tang Longfei berteriak, "Bunuh mereka!" Dengan itu, pertempuran kacau pun dimulai. Memanfaatkan penyangga buffer, Xiang Shaoyun dengan cepat menggunakan setetes cairan petir untuk menyembuhkan luka-luka yang dideritanya. Sepertinya aku masih cukup jauh dari seorang penguasa, pikir Xiang Shaoyun. Alih-alih ikut bertarung, dia melihat ke arah tertentu. Di sana, badai pasir mendekat. Namun setelah dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah sekelompok besar bandit. Betapa banyaknya bandit. Jumlah mereka cukup untuk kita menyelesaikan misi, kata Xiang Shaoyun sambil matanya berbinar. Orang lain pasti akan ketakutan melihat begitu banyak bandit. Di sisi lain, Xiang Shaoyun sangat gembira. Bisa dikatakan, kekuatan membawa keberanian. Xiang Shaoyun tidak membuang waktu dan berteriak kepada bawahannya, selesaikan pertempuran secepat mungkin. Sejumlah besar bandit sedang mendekat. Dia kemudian ikut terjun ke medan perang, membantu Tang Longfei membunuh kelompok bandit tersebut. Anak-anak domba kecil, kakek Sima ada di sini. Menyerah atau mati. Suara Sima Tian terdengar sebelum sosoknya muncul. Bab 774. Sima Tian dan Zhang Baolu telah menjadi pemimpin bandit selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun menjarah, kelompok serigala bayangan gurun akhirnya tumbuh hingga mencapai ukuran seperti sekarang. Overlord Legion adalah faksi yang beranggotakan para jenius dari Akademi Naga Phoenix. Bahkan jika Akademi Naga Phoenix tidak diperhitungkan, organisasi tempat para murid ini berasal saja sudah cukup menakutkan. Namun, Sima Tian dan para bandit tampaknya tidak peduli. Satu-satunya yang mereka inginkan adalah merampok semua yang ada di cincin penyimpanan para murid dan mengambil alih urat kristal spiritual yang baru ditemukan. Mereka memiliki gurun sebagai perlindungan alami dan dapat bersembunyi kapan saja dan di mana saja. Organisasi luar akan kesulitan bahkan untuk menemukan mereka. Sima Tian maju dan melepaskan kehadirannya sebagai seorang penguasa, berharap untuk mengejutkan semua murid. Para murid langsung merasakan tekanan yang sangat besar, gerakan mereka menjadi lambat. Itu adalah tekanan dari kultivator alam fondasi jiwa tingkat 2, bukan kultivator alam fondasi jiwa yang baru. Kaisar bukanlah apa-apa di hadapannya. Sekalipun para murid ini memiliki tekad yang luar biasa, mereka tetap merasa agak takut menghadapi lawan ini. Zhuge Zantian memaksakan diri untuk tetap tenang dan berteriak, "Formasi kehadiran." Atas perintahnya, separuh murid bergerak bersama dan melepaskan kekuatan masing-masing, menciptakan kehadiran kaisar yang sangat besar yang dengan kuat melawan tekanan Sima Tian. Formasi duri tajam. Zhuge Zantian memberi perintah lain. Para murid menyerang tanpa ragu-ragu, melancarkan serangan besar-besaran ke arah Sima Tian dan para bandit. Para murid tidak memiliki keunggulan jumlah, karena para bandit mungkin 2 kali lebih besar dari mereka. Namun, hanya sekitar sepertiga dari para bandit yang telah mencapai alam kaisar atau lebih tinggi. Adapun sisanya, mereka adalah raja dan relatif kurang mengancam. Ancaman terbesar adalah Sima Tian dan Zhang Baolu. Adapun Tao Ziyu, dia tidak akan menjadi sumber kekhawatiran karena bahkan sekarang, Ouyang Chuanqi sangat menekannya. Hanya masalah waktu sebelum Ouyang Chuanqi membunuhnya. Sayangnya, tepat ketika Ouyang Chuanqi hendak memberikan pukulan terakhir kepada Tao Ziyu, Sima Tian menyerang. Untungnya Ouyang Chuanqi mampu bereaksi dengan cepat, atau otaknya akan hancur. Kau satu-satunya murid yang baik yang datang kali ini. Jika begitu, kalian semua bisa mati sekarang, kata Sima Tian dingin. Bicaralah setelah kau benar-benar membunuhku, kata Ouyang Chuanqi, niat bertarungnya membuncah. Dia mulai mengayunkan tombak berapinya ke arah Sima Tian berulang kali. Serangannya ganas dan mendominasi. Kemampuan bertarungnya mencapai tingkat kultivator alam fondasi jiwa tahap kedua. Dia juga telah memahami kedalaman api. Dengan api tingkat tinggi yang dimilikinya, dia melepaskan serangan api yang mampu membakar langit dan menguapkan laut. Bahkan Sima Tian pun memasang ekspresi serius, terpaksa menganggap serius murid Akademi Naga Phoenix ini. Adapun Tao Ziyu, setelah diselamatkan dari krisisnya, dia melampiaskan amarahnya pada murid-murid lainnya. Aku akan membunuh kalian semua. Tao Ziyu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi anggota Overlord Legion. Serangannya sangat brutal, tetapi para murid berhasil menghentikannya dengan bekerja sama. Sialan. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan formasimu. Tao Ziyu sangat marah dan menyerang dengan kekuatan penuh sekali lagi. Kedua telapak tangannya bersinar terang saat dia melancarkan 2 serangan telapak tangan yang menghantam seperti 2 gunung. Tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, sesosok muncul. Akulah lawanmu, kata pendatang baru itu. Dia tak lain adalah Xiang Shaoyun. Dia menggunakan jurus penghancur Dao Kosmos yang didukung oleh kabut 9 warna, mencoba memblokir serangan telapak tangan Tao Ziyu secara langsung. Gemuruh. Gemuruh. Serangan mereka bertabrakan,
dan bahkan langit pun bergetar akibat benturan tersebut. Sekali lagi, Xiang Shaoyun terlempar. Namun, kali ini dia tidak muntah darah. Dia berhasil menangkis serangan itu. Tao Ziyu sangat marah ketika melihat bahwa bahkan seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat ketiga pun berhasil memblokir serangannya yang bertenaga penuh. Bagus sekali, nak. Mari kita lihat berapa banyak seranganku yang bisa kau hentikan, kata Tao Ziyu sambil menyerang lagi. Namun kali ini, Xiang Shaoyun tidak repot-repot menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan alam jiwa neter dan mencoba menjebak Tao Ziyu dengannya. Mengingat sengitnya pertempuran, Xiang Shaoyun harus menyingkirkan penguasa ini secepat mungkin agar dia bisa mulai membantu yang lain. Jika para penguasa dibiarkan mengamuk di antara para murid, mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Kemunculan alam jiwa neter sangat mengejutkan Tao Ziyu. Dia bisa merasakan dirinya jatuh ke ruang terpisah, dan kemampuan bertarungnya menurun drastis. Apa yang sedang terjadi? Tao Ziyu bingung. Dan sebelum dia sempat berpikir apapun, sejumlah rantai melesat ke arahnya. Trik murahan, dia mendengus dingin sambil memotong rantai itu dengan telapak tangannya. Dia mengira rantai-rantai itu tidak akan sulit dihadapi, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkannya. Rantai-rantai itu sebanding dengan serangan kultivator alam fondasi jiwa tingkat ketiga. Sebagai kultivator alam fondasi jiwa tingkat pertama, dia tidak mampu menghentikannya. Akhirnya, Tao Ziyu mulai panik. Dia dengan cepat melepaskan fondasi jiwanya, mengirimkan kekuatan jiwa yang dahsyat saat dia mencoba menghancurkan domain jiwa neter. Sebenarnya, fondasi jiwa adalah arena pertempuran yang kuat yang dibentuk dari tingkat kultivasi dan kekuatan jiwa seorang kultivator, yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Dengan melepaskan fondasi jiwanya, Tao Ziyu melepaskan kekuatan penuhnya. Xiang Shaoyun tidak berani meremehkan gerakan ini. Dia mengirimkan lebih dari 100 rantai untuk mengelilingi Tao Ziyu seperti jaring laba-laba. Bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, Tao Ziyu masih mendapati dirinya tertekan. Karena domain jiwa neter milik Xiang Shaoyun telah mencapai tingkat fondasi jiwa tahap ketiga, tidak peduli seberapa keras Tao Ziyu berusaha, dia tidak bisa melarikan diri. Rantai-rantai itu sepenuhnya melilit Tao Ziyu, membuatnya sulit untuk bergerak sedikitpun. Tak pernah terlintas dalam mimpinya bahwa Tao Ziyu akan mengalami kekalahan di tangan seorang anak dengan tingkatan alam kenaikan naga ketiga. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi tetap tidak bisa melarikan diri. Mungkin satu-satunya kesempatannya adalah meledakkan fondasi jiwanya sendiri. Tetapi melakukan itu berarti penurunan tingkat kultivasinya, mengirimnya kembali ke alam kaisar, atau bahkan alam raja. Dia tidak mau melakukan itu. Saat Tao Ziyu ragu-ragu, Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengencangkan rantai di sekelilingnya dan menghancurkannya hingga mati. Dengan kepala Tao Ziyu di tangannya, Xiang Shaoyun melepaskan domain jiwa neter dan meraung, Raja Bandit telah terbunuh. Semuanya bekerja lebih keras dan bantai mereka semua. Suaranya terdengar lantang dan luas saat dia menghancurkan kepala itu di tangannya. Bab 775. Darah terciprat ke wajah Xiang Shaoyun, membuatnya tampak semakin mengerikan. Melihatnya membuat jantung para bandit berdebar kencang. Mereka tidak pernah menyangka wakil komandan mereka akan terbunuh begitu tiba-tiba. Dia adalah kultivator alam fondasi jiwa tahap pertama, bukan kultivator alam kenaikan naga tahap pertama. Pemuda ini hanyalah kultivator alam kenaikan naga tahap ketiga. Bagaimana mungkin dia membunuh wakil komandan mereka? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Yu Rongxin gemetar sambil berseru, wakil komandan Tao terbunuh. Bagaimana mungkin? Dia percaya bahwa selama para pemimpin dan wakilnya ada di sini, mereka tidak akan kesulitan mengalahkan semua murid Akademi Naga Phoenix ini. Namun sekarang, dia menyadari bahwa mereka telah sepenuhnya meremehkan para murid ini. Xiang Shaoyun telah menggunakan domain jiwa neter agar dapat menanamkan rasa takut di hati para bandit dalam waktu sesingkat mungkin dan meningkatkan moral murid-muridnya. Sekarang, para bandit ketakutan, sementara niat bertempur para murid berkobar. Mereka mulai melawan para bandit dengan segenap kekuatan mereka. Mereka adalah para jenius dari seluruh wilayah kekuasaan. Mereka juga telah menjalani pelatihan selama 3 tahun di Akademi Naga Phoenix. Kemampuan bertarung mereka tidak boleh diremehkan. Meskipun tingkat kultivasi mereka hanya antara alam kenaikan naga tahap kedua dan keempat, mereka sebenarnya memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan kaisar tahap akhir, atau bahkan puncak. Dengan demikian, terdapat kesenjangan besar antara mereka dan para bandit. Beruntung bagi para bandit karena mereka memiliki beberapa ahli di antara mereka. Jika tidak, mereka akan langsung mengalami kekalahan. Sima Tian, yang sedang bertarung melawan Ouyang Chuanqi, mengetahui kematian Tao Ziyu, dan ia menjadi cemas. Dengan tingkat kultivasinya di alam fondasi jiwa tahap kedua, ia seharusnya mampu menekan Ouyang Chuanqi sepenuhnya. Namun setelah pertarungan dimulai, ia menyadari bahwa ia terlalu naif.
Pemuda di hadapannya sangat menakutkan. Bahkan setelah menggunakan kedua lapisan fondasi jiwanya, dia hanya bisa bertarung imbang dengannya. Adapun Zhang Baolu, dia sibuk menghadapi formasi pertempuran Zhuge Zantian. Awalnya dia mengira bisa menghancurkan formasi itu sendirian, tetapi dia juga belajar dengan cara yang sulit bahwa dia tidak bisa. Gabungan kekuatan ratusan kaisar sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kultivator alam fondasi jiwa tingkat pertama seperti dirinya. Jika dia tidak bisa menembus formasi tersebut, mereka mungkin akan pulang dengan tangan kosong kali ini. Aku tak bisa menahan diri lagi, kata Zhang Baolu sambil sebuah senjata dahsyat muncul di tangannya. Dengan segenap kekuatannya, ia menyerang formasi Zhuge Zantian dengan senjata itu. Gemuruh. Gemuruh. Zhang Baolu memberikan kerusakan yang mengerikan dengan senjata andalannya, menghancurkan formasi Zhuge Zantian dengan kekuatan brutal. Banyak murid yang roboh ke tanah, batuk darah. Jika bukan karena formasi yang cukup kuat, serangan itu pasti akan membunuh mereka. Dengan tatapan dingin di matanya, Zhang Baolu terus mendesak. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun muncul seperti angin dan menghentakkan kakinya ke kepala Zhang Baolu. 9 tangga neter milik Overlord. Dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya hingga mencapai puncak. Dia ingin benar-benar menghadapi seorang penguasa sejati. Bagaimanapun, dia telah melepaskan uang dan beberapa rune hantu untuk membantu para murid. Sekarang, dia akhirnya bisa fokus menguji batas kemampuan bertarungnya sebagai kultivator alam kenaikan naga tahap ketiga. Saat bertarung melawan Tao Ziyu sebelumnya, dia menyerbu pertarungan menggunakan domain jiwa neter untuk mengurangi kemampuan ofensif lawannya. Dengan cara itu, dia bisa sangat mengurangi kerugian yang mungkin diderita pihaknya. Sekarang Ouyang Chuanqi sudah bisa menandingi Sima Tian, dia bisa fokus pada Zhang Baolu sementara yang lain menangani bandit biasa. Meskipun ada beberapa kaisar tingkat puncak di antara para bandit, dia tetap percaya bahwa murid-muridnya akan mampu meraih kemenangan. Tanpa perlu khawatir tentang apapun, dia akhirnya bisa fokus menikmati pertarungan. 9 langkah neter milik Overlord bukan hanya teknik pergerakan kaki, tetapi juga mampu menghasilkan serangan yang sangat merusak. Namun, ia perlu menggabungkan kekuatan kultivasinya dan kekuatan jiwanya untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan serangannya. Dengan jiwanya yang bersih dan pembersihan oleh kekuatan cahaya, kekuatan jiwanya kini setara dengan penguasa tingkat ketiga. Karena itu, penindasan jiwanya sangat mengerikan, dan saat ia menginjak kepala Zhang Baolu, wanita itu bahkan tidak bisa bernapas. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun tetap bukanlah seorang penguasa sejati. Meskipun ia memberikan tekanan yang cukup besar pada Zhang Baolu, ia tetap tidak bisa membuatnya diam dan menerima serangannya. Kau sedang mencari kematian. Zhang Baolu meraung sambil mengayunkan sabitnya ke arah Xiang Shaoyun. Sabit milik Zhang Baolu bukanlah senjata andalan biasa. Melainkan, itu adalah senjata andalan tingkat menengah, dan dapat memperkuat serangannya secara signifikan. Tanpa senjata itu, dia tidak akan mampu menembus formasi Zhuge Zantian hanya dengan satu tebasan. Xiang Shaoyun memahami hal itu, dan tanpa ragu-ragu, dia menghentakkan kakinya untuk kedua kalinya. Saat dia melangkah kedua kalinya, proyeksi seekor naga dan seekor harimau muncul di belakangnya. Keduanya meraung dengan angkuh seolah-olah mereka meremehkan semua kehidupan. Sekali lagi, Zhang Baolu ditekan. Tubuhnya menjadi kaku, dan rasa tidak nyamannya semakin meningkat. Dia tidak menyangka pemuda ini akan memberinya tekanan sebesar itu. Meskipun begitu, dia tetap melanjutkan tebasan sabitnya, meskipun dengan kekuatan yang sangat melemah. Sementara itu, Xiang Shaoyun mengambil kesempatan untuk melangkah ketiga kalinya. Saat ia menyelesaikan langkah ketiga, awan gelap menutupi langit dan lebih dari 200 kilat perak menghujani Zhang Baolu. Langkah ketiga sungguh dahsyat, dan bahkan lebih fatal lagi dengan tekanan setingkat penguasa yang diberikan Xiang Shaoyun. Akhirnya, Zhang Baolu terpaksa menganggap serius Xiang Shaoyun. Dalam hati, dia berpikir, pantas saja Tao tua sampai terbunuh. Anak ini memang cukup cakap, tapi ini tidak cukup untuk menghadapiku. Dia mengayunkan sabitnya berulang kali, menghancurkan sambaran petir yang datang dan mencegahnya melukai dirinya. Namun, sambaran petir itu mengandung kekuatan dahsyat dari petir. Sambaran itu sangat merusak dan dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat padanya. Dia tidak berani menunggu dan segera mengerahkan seluruh kemampuannya, menerobos serangan Xiang Shaoyun sebelum melancarkan serangan balasan. Xiang Shaoyun berencana mengambil langkah keempat, tetapi dia dengan tegas menghentikan dirinya sendiri. Sebuah pedang terang muncul di tangannya, dan energi di sekitar tubuhnya berubah tiba-tiba. Teknik pedang langit yang mempesona, posisi pertama. Mempesona dan menarik perhatian. Seketika itu, cahaya menyilaukan muncul, memaksa Zhang Baolu untuk menutup matanya. Detik berikutnya, pedang Xiang Shaoyun tiba dan menebas Zhang Baolu. Tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, dia dengan cepat menarik sabitnya ke belakang dan mengayunkannya ke arah lain untuk menangkis pedang tersebut. Mendering. Bersamaan dengan suara yang tajam, salah satu dari dua senjata itu patah.
Bab 776. Zhang Baolu tidak pernah menyangka bahwa senjata kebesarannya akan hancur oleh pedang lawannya. Senjatanya adalah senjata kebesaran kelas menengah. Itu adalah senjata luar biasa yang akan sangat berguna bagi banyak penguasa. Sebagai tanda cinta, Sima Tian mengizinkan Zhang Baolu menggunakan senjata sepenting itu, sementara ia sendiri hanya menggunakan senjata kelas rendah. Dengan mengandalkan senjata ini, Zhang Baolu telah membunuh banyak ahli dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun, setelah hanya satu kali bentrokan dengan lawannya, senjata andalannya rusak. Terlebih lagi, senjata lawannya masih meluncur tanpa halangan ke arahnya. Dia tidak menyangka senjatanya akan patah atau ayunan Xiang Shaoyun masih memiliki kekuatan sebesar itu setelah benturan. Karena itu, dia tidak dapat menghindar tepat waktu. Speed. Sebuah kepala terlempar. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Zhang Baolu tidak mampu menerima kenyataan. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sima Tian, yang sedang bertarung melawan Ouyang Chuanqi, merasakan kematian Zhang Baolu. Matanya membelalak marah saat dia meraung, "Bajingan! Berani-beraninya kau membunuh istriku. Akan kubantai kau." Sima Tian sangat marah. Memaksa dirinya hingga batas kemampuannya, dia menyerang Xiang Shaoyun dengan gegabah. Ouyang Chuanqi memanfaatkan kesempatan itu dan memasuki mode kesatuan senjata manusia, berubah menjadi naga api yang menyerbu ke arah Sima Tian seperti kobaran api yang mengamuk. Ouyang Chuanqi adalah seorang yang luar biasa dari Akademi Naga Phoenix. Dia mencapai levelnya saat ini melalui berbagai pertempuran, dan dia memiliki pengalaman tempur yang kaya. Kekuatan yang dilepaskan Sima Tian dalam amarahnya sangat mengerikan, tetapi dengan fisik Ouyang Chuanqi yang luar biasa, kekuatan yang ia keluarkan dapat menandingi Sovereign tingkat 2 secara langsung. Memanfaatkan celah tersebut, Ouyang Chuanqi menusuk fondasi jiwa Sima Tian dan membakarnya dengan api. Kali ini, fondasi jiwa Sima Tian pasti akan hancur. Arg! Aku ingin kau mati. Sima Tian meraung, dan sambil menatap Ouyang Chuanqi dengan tajam, dia melemparkan senjatanya ke arah dada Ouyang Chuanqi. Dia menyerang dengan cara yang memastikan kedua belah pihak menderita, tetapi Sima Tian yakin Ouyang Chuanqi akan mati sebelum dirinya. Dengan begitu, dia akan punya waktu untuk memulihkan fondasi jiwanya. Sayangnya baginya, ketika senjatanya mengenai dada Ouyang Chuanqi, terdengar bunyi dentang yang keras. Suara itu seperti pernyataan kegagalannya, yang membuatnya terpuruk dalam keputusasaan. "Sebuah baju zirah yang lebih tinggi dari tingkat penguasa," seru Sima Tian dengan cemas. Serangannya hanya menyebabkan Ouyang Chuanqi memuntahkan seteguk darah. Saat benturan itu melemparkan Ouyang Chuanqi memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik tombaknya dan melarikan diri dari Sima Tian. Dengan fondasi jiwanya yang rusak, aura Sima Tian menurun. Api masih membakar fondasi jiwanya, membuatnya sulit untuk memanggil kembali fondasi jiwa itu ke dalam tubuhnya. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Sima Tian dengan paksa mengusir api itu sebelum menarik kembali fondasi jiwanya. Auranya sangat lemah, dan dia hanya mampu melepaskan sekitar 30% dari kemampuan bertarungnya. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa lagi bertarung. Meskipun begitu, dia tetap dengan keras kepala menyerang Xiang Shaoyun. "Bajingan kecil, kau akan membayar dengan nyawamu karena telah membunuh wanitaku." Sima Tian sangat mencintai Zhang Baolu. Jika tidak, dia tidak akan memberikannya senjata penguasa tingkat menengah. Sekarang setelah Xiang Shaoyun membunuh kekasihnya, dia harus membunuh pembunuh ini untuk melampiaskan amarahnya. Merasakan niat membunuh Sima Tian, Xiang Shaoyun tidak merasa takut. Dia langsung melepaskan domain jiwa neter dan menjebak Sima Tian di dalamnya. Ouyang Chuanqi, yang mengejar Sima Tian, tersenyum getir ketika melihat Sima Tian lenyap begitu saja. Dia berpikir, domain jiwa neter memang menakutkan. Sebenarnya, kekuatan alam jiwa bawah adalah alasan Ouyang Chuanqi setuju untuk menjadi pembantu Xiang Shaoyun. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah menjadi bawahan siapapun. Ini adalah kali kedua dia melihat alam jiwa neter beraksi, dan keterkejutannya sama sekali tidak berkurang. Setelah memasuki alam jiwa neter, Sima Tian gemetar menyadari betapa gegabahnya dia. Sayangnya, ia tidak bisa lagi melarikan diri. Banyak rantai melesat ke arahnya dari segala arah. Dengan fondasi jiwanya yang rusak parah, ia tidak lagi mampu menunjukkan kekuatannya yang biasa. Dengan rantai-rantai yang melilitnya, ia menjadi benar-benar tak berdaya. Meskipun begitu, dia adalah orang yang tegas saat dia berteriak, "Jika aku harus mati, aku akan menyeretmu ikut mati bersamaku." Kemudian dia menghancurkan dirinya sendiri. Xiang Shaoyun sangat terkejut dan dengan cepat melemparkan Sima Tian keluar dari alam jiwa neternya. Bang! Sima Tian baru saja dilempar keluar ketika sebuah ledakan mengerikan terdengar. Darah berhamburan kemana-mana. Ledakan yang menggelegar itu sangat menakutkan, menyebabkan langit pun bergetar. Para petarung di darat ketakutan dan mulai melarikan diri dalam kekacauan, tidak lagi mempedulikan pertempuran mereka. Ketika ledakan mereda, semua orang tampak bingung.
Pemimpin bandit itu menghancurkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, habisi para bandit ini, dan tugas kita akan selesai, suara Ouyang Chuanqi terdengar lantang. Para murid mendengarnya dan menjadi sangat bersemangat. Dengan penuh antusiasme, mereka mulai membersihkan para bandit yang tersisa. Para bandit berada dalam kekacauan total. Ketiga pemimpin mereka telah terbunuh, dan moral mereka pun menurun drastis akibatnya. Yu Rongxin tak sanggup lagi bertahan, dan ia segera memberi perintah, lari. Lari cepat. Dia melarikan diri, tanpa mempedulikan orang lain. Aku tahu bandit pengecut sepertimu akan mencoba melarikan diri. Saksikan panah pengejar jiwaku. Seorang wanita dari Legiun Overlord mencibir dan membidikkan busur dan anak panahnya. Dengan perhatian terfokus pada anak panah, dia melepaskannya ke arah Yu Rongxin. Desir. Seperti pelangi, anak panah itu meluncur di udara menuju Yu Rongxin. Kecepatannya sangat tinggi, mencapai kecepatan anak panah yang ditembakkan oleh kaisar tingkat puncak. Saat Yu Rongxin menyadari keberadaan anak panah itu, ia sudah sampai di hadapannya. Tanpa ragu, ia mengayunkan palunya ke belakang, berusaha mencegat anak panah tersebut. Namun, anak panah itu justru bergerak dengan lintasan berbentuk Z dan menghindari palunya sebelum melesat ke arah dahinya. Yu Rongxin tak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun bahwa anak panah itu akan mengubah lintasannya. Karena tak sempat membela diri, ia pun tewas. Bang! Bab 777. Banyak anggota Overlord Legion melihat tembakan menakjubkan itu, dan mereka sangat terkejut. Mereka semua jenius, tetapi teknik menembak yang unik itu juga akan sulit mereka blokir. Wanita itu berpenampilan biasa saja dan memiliki temperamen heroik. Dia adalah Yuan Suefen, dan dia mengolah kekuatan kayu. Dia sekarang adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 5 yang cukup kuat untuk menantang daftar naga Phoenix. Semangat para bandit runtuh total saat melihat kematian Yu Rongxin. Mereka mulai melarikan diri kemana-mana, tak seorang pun dari mereka berani tinggal dan mati. Kali ini, para murid tidak berniat mengampuni para bandit, mereka mengejar dan menyerang mereka dengan segenap kekuatan mereka. Suara pertempuran terus bergemuruh, ledakan meletus di mana-mana sementara awan pasir membubung ke atas. Xiang Shaoyun dan Ouyang Chuanqi sebagian besar mengabaikan pertempuran selanjutnya. Mereka berdiri berdampingan sambil menyembuhkan diri dan mengamati pertempuran. Xiang Shaoyun menderita luka yang cukup parah selama ledakan Simatian. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia akan tewas dalam ledakan tersebut. Selain itu, dia telah bertarung melawan para penguasa secara beruntun, sehingga sangat kelelahan. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, dan jika dia tidak berhenti untuk menyembuhkan dirinya sendiri, lukanya hanya akan semakin parah. Adapun Ouyang Chuanqi, dia juga bertarung dengan sengit, dan Simatian juga telah memukulnya, menyebabkannya mengalami beberapa luka. Karena itu, Ouyang Chuanqi juga perlu berhenti dan memulihkan diri. Untungnya, dia mengenakan baju zirah tingkat tinggi. Jika tidak, dia akan menderita luka yang jauh lebih parah. Kita telah menyelesaikan misi dengan kemenangan total, kata Ouyang Chuanqi. Ya, kemenangan yang sangat mendebarkan, jawab Xiang Shaoyun. Kau, kemampuan bertarungmu luar biasa. Kau bahkan bisa melawan para penguasa. Kurasa kau benar-benar layak menduduki peringkat pertama dalam daftar naga Phoenix. Apakah kau sedang memuji dirimu sendiri secara tidak langsung, atau kau menghinaku? Kaulah yang membunuh ketiga raja, kata Ouyang Chuanqi sambil tersenyum tak berdaya. Kaulah yang sebenarnya aneh di sini. Ouyang Chuanqi memiliki kekuatan untuk membunuh seorang penguasa tingkat pertama, dan dia bisa menandingi penguasa tingkat kedua dalam pertempuran. Ini adalah prestasi sulit, yaitu melawan seseorang yang satu tingkat di atasnya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Namun, Xiang Shaoyun mampu membunuh para penguasa secara beruntun, dan hal itu sangat sulit dipercaya oleh banyak orang. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. Aku tidak mengandalkan kemampuan bertarungku yang sebenarnya untuk menang. Ouyang Chuanqi menjawab, apapun yang kau lakukan, selama kau bisa mengalahkan musuh dengannya, itu adalah bagian dari kemampuan bertarungmu. Berhentilah meremehkan dirimu sendiri. Xiang Shaoyun tidak ingin melanjutkan topik tersebut, jadi dia membicarakan hal lain. Ngomong-ngomong, kau mengunjungi Zhan Wushuang sebelumnya, kan? Kudengar mereka sudah tidak lagi membuat masalah bagi kita. Apakah kau menakut-nakuti Zhan Wushuang sampai dia melakukan itu? Jika aku benar-benar mampu melakukan itu, aku tidak akan datang ke tempat terkutuk ini bersamamu, kata Ouyang Chuanqi dengan cemberut. Xiang Shaoyun memperhatikan ekspresi Ouyang Chuanqi dan bertanya dengan heran, apakah kau benar-benar bukan tandingannya? Di akademi, Zhan Wushuang dan Bai Li Yixiao mungkin satu-satunya yang mampu sepenuhnya menekan saya. Adapun yang lain, mereka bukan apa-apa bagi saya, kata Ouyang Chuanqi dengan ekspresi rumit. Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Xiang Shaoyun mendesis kaget. Untuk bergabung dengan Akademi Naga Phoenix, seseorang harus berusia di bawah 30 tahun.
Sudah 3 tahun sejak mereka bergabung, dan banyak murid yang berusia awal 30-an. Bagi seseorang seusia ini, mencapai level Ouyang Chuanqi sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Namun, ternyata ada 2 orang lain yang mampu menekannya. Jelas sekali betapa menakutkannya kedua orang itu. Xiang Shaoyun merasa dia mungkin tidak bisa menjamin kemenangan melawan kedua orang itu, bahkan dengan domain jiwa neter. Tinju tak tertandingi Zhan Wushuang mampu mengalahkan semua kaisar. Adapun 3 penguasa yang baru saja kau bunuh, mereka bahkan tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 pukulannya, kata Ouyang Chuanqi dengan serius. Awalnya aku mengira aku bisa menandinginya, tetapi ketika aku mencarinya, aku menemukan bahwa aku bahkan tidak bisa bertahan 5 pukulan. Dan dia bahkan tidak berusaha keras saat itu. Xiang Shaoyun menelan ludah. Dia benar-benar orang yang sangat aneh. Dia selalu berpikir bahwa orang-orang seperti Bai Li Yixiao, Zhan Wushuang, Yu Ziyang, dan Ouyang Chuanqi seharusnya memiliki kekuatan yang serupa. Sekarang setelah dia memasuki tahap ketiga, meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka, mereka juga akan kesulitan mengalahkannya. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu naif. Zhan Wushuang telah mengalahkan Ouyang Chuanqi hanya dengan kurang dari 5 pukulan. Jelas bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya masih cukup besar. Dari situ, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Bai Li Yixiao. Lagi pula, dia telah menduduki peringkat pertama dalam daftar naga Phoenix selama ini. Dahulu, beredar rumor bahwa Bai Li Yixiao tidak mau tinggal di Villa Naga 1, dan itulah satu-satunya alasan villa tersebut kosong, sehingga Xiang Shaoyun bisa pindah. Jika Bai Li Yixiao mau, villa itu pasti akan menjadi miliknya. Baru sekarang Xiang Shaoyun akhirnya mulai menganggap serius orang aneh itu. Sebenarnya, fisikmu adalah yang paling aneh dari semuanya. Sayang sekali kau bersikeras untuk mengkultivasi 9 kekuatan, kata Ouyang Chuanqi sambil menghela napas. Sembari keduanya berbincang, yang lain telah melenyapkan sekitar 90% bandit. Hanya sekitar 10% bandit yang berhasil melarikan diri di tengah kekacauan. Dapat dikatakan bahwa Legion Overlord telah meraih kemenangan yang sangat berarti. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan moral mereka, tetapi persatuan mereka juga semakin kuat. Tang Longfei menyeret tubuhnya yang terluka ke arah Xiang Shaoyun dan berkata, "Tuan, kita telah membunuh 3.150 bandit dalam pertempuran ini. Misi kita telah selesai." Haha. Meskipun mengalami cedera, Tang Longfei tetap bersemangat. Jelas terlihat bahwa ia sangat gembira dengan kemenangan mereka. "Bagaimana dengan korban di pihak kita?" tanya Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Ekspresi Tang Longfei meredup saat dia menjawab, "Lebih dari 20 saudara tewas, dan beberapa ratus menderita luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan. Bawalah kembali jenazah mereka ke akademi dan minta akademi untuk memulangkannya," kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Dalam sebuah kampanye militer, kematian tak terhindarkan, baik bagi rakyat biasa maupun para jenius. Tidak ada yang bisa dikatakan Xiang Shaoyun tentang hal ini. Untuk bertahan hidup dalam pertempuran, seseorang harus cukup kuat agar meningkatkan peluang untuk selamat. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun mulai memuji mereka yang telah berprestasi baik selama pertempuran. Ia juga mengumumkan bahwa mereka akan kembali setelah membersihkan medan perang. Namun tepat sebelum mereka memulai perjalanan pulang, suatu fenomena muncul dari kejauhan, menarik perhatian mereka. Bab 778. Gurun Keputusasaan. Gurun ini tidak hanya dikenal sebagai gurun keputusasaan karena ukurannya yang tak terbatas, banyaknya binatang buas, dan bentuk kehidupan beracun. Sumber keputusasaan yang sebenarnya berasal dari badai pasir supernya. Badai pasir ada di semua gurun, dan umumnya, para kultivator mampu bertahan hidup menghadapinya. Namun badai pasir super di gurun keputusasaan sangatlah menakutkan. Raja-raja akan menghadapi kematian yang pasti di hadapannya, sementara kaisar hanya bisa melarikan diri. Bahkan para penguasa pun tidak akan berani berhadapan langsung dengannya. Justru badai pasir seperti itulah yang tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, tepat ketika Legion Overlord hendak berangkat. Dari kejauhan terlihat sebuah tornado mendekat. Tornado itu tampak seperti naga kuning yang ganas, meraung dan menimbulkan malapetaka. Ia juga tampak seperti gelombang pasir yang mengamuk, menelan dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pupil mata semua murid menyempit melihatnya. Ini badai pasir super legendaris. Rasanya seperti dunia akan berakhir. Sungguh menakutkan. Berhentilah melihat. Sepertinya benda itu menuju ke arah kita. Kita harus lari. Masih ada beberapa kristal spiritual yang tersisa di dalam urat batuan. Haruskah kita menggali semuanya terlebih dahulu? Kalian boleh tetap di sini jika ingin mati. Badai pasir super ini bukanlah sesuatu yang bisa kami hentikan. Para anggota Overlord Legion merasa bingung. Badai pasir super itu mungkin tampak masih jauh, tetapi dengan kecepatannya, badai itu akan mencapai mereka dalam sekejap. Banyak dari mereka menatap Xiang Shaoyun, menunggu dia mengambil keputusan. Tanpa ragu, Xiang Shaoyun memerintahkan, "Kita akan meninggalkan kristal spiritual yang tersisa."
Semuanya, segera mundur. Atas perintahnya, mereka mulai terbang dengan kecepatan tinggi. Xiang Shaoyun dan Ouyang Chuanqi tetap tinggal di belakang untuk menjaga mereka, menunjukkan rasa tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Legiun Overlord baru saja mengalami pertempuran besar. Banyak dari mereka masih terluka. Tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Memimpin pasukan yang tidak terluka dan hanya terluka ringan, Zhuge Zantian meminta mereka membantu pasukan yang terluka parah saat melarikan diri. Namun, dengan melakukan itu, pelarian mereka melambat, semakin memperparah krisis mereka. Sepertinya waktu kita mepet. Aku akan menghentikan badai pasir dahsyat ini sebentar agar semua orang punya lebih banyak waktu, tawar Ouyang Chuanqi di saat krisis. Tepat ketika dia hendak bergerak, Xiang Shaoyun menghentikannya. Biar aku yang urus ini. Kau sebaiknya pimpin semua orang dan pergi. Domain jiwa netermu memang menakutkan, tapi itu tidak akan banyak membantu melawan badai pasir seperti ini, kata Ouyang Chuanqi. Kau meremehkanku. Aku menguasai 9 kekuatan, dan aku mahir dalam elemen angin dan tanah. Aku tidak akan kesulitan menghentikan badai pasir ini, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Lagi pula, aku adalah komandan sebenarnya dari Legiun Overlord. Kau harus mendengarku. Pergilah dan lindungi semua orang dalam perjalanan pulang. Lalu dia bergegas pergi tanpa memberi Ouyang Chuanqi kesempatan untuk menjawab. Melihat punggung Xiang Shaoyun, Ouyang Chuanqi menggelengkan kepalanya. Ingatlah untuk tidak terlalu memaksakan diri. Kemudian dia menatap yang lain dan berkata, bantu saudara-saudara yang terluka dan larilah secepat mungkin. Selain itu, ubah arah agar badai pasir tidak sempat mengejar kita. Tidak banyak dari mereka yang menyadari kepergian Xiang Shaoyun, dan ketika mereka mendengar perintah Ouyang Chuanqi, mereka mulai membantu yang terluka dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Adapun Ouyang Chuanqi, dia mengikuti di belakang mereka, tidak lupa menoleh ke belakang melihat badai pasir. Saat itu, Xiang Shaoyun telah tiba sebelum badai pasir. Berdiri di atas pasir, ia menggunakan kedalaman bumi dengan segenap kekuatannya, mencoba merebut pasir dari badai pasir. Jika berhasil, kekuatan badai pasir akan berkurang setengahnya, dan akan jauh lebih tidak berbahaya. Medan gravitasi. Dengan kekuatan dahsyatnya, ia menciptakan medan gravitasi dan mencoba menghentikan badai pasir tersebut. Benar saja, badai pasir super itu sedikit terhalang. Namun, tepat ketika Xiang Shaoyun hendak merebut pasir dari badai pasir itu, badai tersebut mulai bergerak maju lagi dengan kekuatan yang lebih besar seolah-olah telah marah. Xiang Shaoyun telah meremehkan badai pasir super tersebut. Sebelum dia sempat menyingkirkan pasir itu, sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat menyeret seluruh tubuhnya. Dia terlempar ke sana kemari, dan medan gravitasinya hancur berantakan. Sejumlah besar pasir menghantam tubuhnya, membuatnya kesakitan luar biasa. Ia merasa seperti sedang menghadapi hujan panah. Sambil menggertakkan giginya, ia menahan rasa sakit dan menggunakan kekuatan angin, mencoba untuk menstabilkan dirinya di tengah badai pasir. Suatu ketika, ia menghadapi badai yang diciptakan oleh angin iblis Yin. Kedua badai itu memiliki karakteristik yang serupa, dan ia mampu menstabilkan diri dengan cepat dan bergerak mengikuti angin. Namun, segera setelah itu, dua batu besar tiba-tiba melesat ke arahnya. Xiang Shaoyun sudah kelelahan akibat pertempuran sebelumnya. Ia juga mengalami beberapa luka. Dalam lingkungan yang tidak menguntungkan saat ini, bahkan waktu reaksinya pun menurun drastis. Karena itu, kedua batu besar itu menimpanya. Xiang Shaoyun tidak menyangka akan menemui batu-batu besar seperti itu di tengah badai. Dampaknya seperti serangan seorang penguasa, menyebabkan Xiang Shaoyun memuntahkan seteguk darah dan kehilangan kesadaran. Ouyang Chuanqi melindungi para murid yang mundur sambil menunggu Xiang Shaoyun bergabung kembali setelah menunda badai pasir. Namun, ia mendapati Xiang Shaoyun telah lenyap sepenuhnya setelah badai pasir menelannya. Terlebih lagi, badai pasir tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia menduga bahwa mungkin telah terjadi suatu kecelakaan. Jangan bilang sesuatu yang benar-benar terjadi pada orang itu, gumam Ouyang Chuanqi pelan. Bahkan setelah melarikan diri jauh dari badai pasir, Xiang Shaoyun masih belum terlihat dimanapun. Akhirnya, dia yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiang Shaoyun. Pada saat itu, Tang Longfei pergi ke belakang kelompok dan bertanya, Saudara Ouyang, di mana pemimpinnya? Sebelumnya, dia terlalu sibuk membantu yang lain, sehingga dia tidak memperhatikan Xiang Shaoyun. Yang lain juga memandang Ouyang Chuanqi dengan rasa ingin tahu, menyadari bahwa Xiang Shaoyun tidak bersama mereka. Ouyang Chuanqi menghela napas, dia pergi untuk menghalangi badai pasir agar kita punya lebih banyak waktu. Mungkin saja terjadi kecelakaan padanya. Bab 779. Apa? Bagaimana mungkin? Seru Tang Longfei dengan cemas. Tanpa ragu-ragu, Lady Sura melangkah ke arah dari mana mereka datang. Ouyang Chuanqi menghentikannya. Jangan pergi. Dengan kecepatan badai pasir super ini, kita toh tidak akan bisa menemukannya. Kita harus segera kembali ke akademi.
Aku yakin penguasa tertinggi akan tetap aman. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana jika dia membutuhkan bantuan kita? Tang Longfei tidak setuju. Dengan kekuatan badai pasir super ini, kita tidak akan bisa membantu meskipun kita pergi. Patuhi perintahku, segera kembali ke akademi. Ouyang Chuanqi memberi perintah dengan menggunakan identitasnya sebagai wakil komandan. Bukan berarti Ouyang Chuanqi tidak ingin menyelamatkan Xiang Shaoyun, tetapi dia benar-benar tidak tahu di mana badai pasir super itu berada. Bahkan jika mereka menelusuri kembali, mereka mungkin tidak akan menemukannya. Mereka juga memiliki sejumlah anggota yang terluka, jadi tidak bijaksana untuk tinggal lebih lama. Mereka harus memprioritaskan kembali ke akademi. Dia juga cukup yakin bahwa Xiang Shaoyun akan mampu selamat dari badai pasir. Dan jika Xiang Shaoyun benar-benar gagal bahkan untuk selamat, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah overestimated penguasa ini. Ketika Tang Longfei melihat Ouyang Chuanqi mulai marah, dia berhenti berdebat dan bekerja sama dengan yang lain untuk pergi. Meskipun Tang Longfei juga seorang wakil komandan dan memiliki tingkat kultivasi alam kenaikan naga tahap 5, dia masih agak kurang dibandingkan dengan Ouyang Chuanqi. Di gurun keputusasaan, kemanapun orang memandang, terbentang hamparan emas yang tak terbatas. Pemandangannya menakjubkan, namun di balik keindahan itu terdapat keputusasaan. Di gurun yang jarang dihuni ini, sebuah kereta keledai melaju perlahan. Keledai tua itu kurus dan lemah, menyeret kereta yang sederhana. Setiap langkah yang diambil keledai tua itu tampak sangat lemah, seolah-olah keledai itu akan roboh ke tanah kapan saja. Namun, keledai tua itu tidak roboh. Sebaliknya, ia maju dengan mantap, menyeret kereta di belakangnya. Di atas kereta itu duduk seorang lelaki tua. Ia dengan santai menyenandungkan sebuah lagu, menampilkan pemandangan yang cukup unik. Seseorang yang benar-benar ingin bersenandung di tempat seperti ini jelas bukan orang biasa. Lelaki tua itu pendek dan kurus, rambutnya jarang, dan ekspresinya santai. Dia mengayunkan tongkat bambu tipis di tangannya, tampak seperti lelaki tua yang nakal. Kereta keledai itu bergerak terus, dan tiba-tiba, berhenti. Keledai tua itu berkata, "Anak tua, sepertinya ada seseorang di depan, terkubur di pasir." Keledai tua, sejak kapan kau jadi suka ikut campur urusan orang lain? Lanjutkan perjalananmu, jawab si bocah tua. Tepat ketika keledai tua itu hendak melanjutkan perjalanan, sebuah suara merdu terdengar dari dalam gerobak. "Kakek Urchin, ayo kita lihat. Mungkin orang itu masih hidup." Dari suaranya saja, sudah jelas bahwa pemiliknya adalah seorang wanita yang baik hati, anggun, dan ramah. "Nona muda, orang baik tidak akan muncul di padang pasir ini. Anda tidak perlu menunjukkan kebaikan di sini," jawab si bocah tua. "Lebih baik menyelamatkan satu nyawa daripada membangun pagoda 7 lantai. Mari kita lihat," desak wanita itu. "Ah, nona muda itu terlalu berhati lembut. Kalau tidak, siapa yang berani menindasmu," kata si bocah tua sambil mendesah. Dia menghentikan keledainya dan membuat gerakan meraih dengan tangannya. Suara mendesing. Sesosok muncul dari pasir. Itu tak lain adalah Xiang Shaoyun, yang telah ditelan badai pasir. Dia masih tak sadarkan diri, dan tubuhnya dipenuhi luka. Dia tampak sangat menyedihkan, dan auranya sangat lemah, membuktikan bahwa dia dalam kondisi kritis. Si bocah tua menyeret Xiang Shaoyun, mengamatinya, dan bergumam, "Hah. Luka separah ini tapi masih hidup. Dia benar-benar gigih. Kakek Urchin, karena dia masih hidup, bantulah dia," suara wanita itu terdengar lagi. Si bocah tua menjawab, "Betapa beruntungnya anak ini sampai mendapatkan kebaikanmu, nona muda." Kemudian, ia memasukkan sebuah pil ke mulut Xiang Shaoyun. Setelah menelan pil tersebut, kekuatan pengobatan yang ampuh mulai menyehatkan tubuhnya. "Nona muda, saya sudah memberinya pil penyembuh. Saya yakin dia akan segera sembuh. Jadi, bolehkah saya meninggalkannya di sini?" tanya si bocah tua. Wanita itu menjawab, "Tidak baik meninggalkannya begitu saja di sini. Bawa dia masuk ke dalam kereta. Itu tidak bisa diterima. Betapa mulianya kau, nona muda." "Anak ini penuh dengan kotoran," bantah si bocah tua dengan cepat. "Tapi karena kau ingin membantunya, kita biarkan saja keledai tua itu menggendongnya." Wanita itu ragu sejenak sebelum setuju, "Baiklah." Si bocah tua lalu menempatkan Xiang Shaoyun di atas keledai tua sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Dalam hati, ia berpikir, anak ini berpenampilan lumayan. Jika dia anak yang pintar, bukan ide buruk untuk menjadikannya pengawalku. Xiang Shaoyun tentu saja tidak menyadari bahwa ia telah diangkat menjadi seorang pelayan. Tubuhnya masih sibuk mencerna khasiat obat dari pil tersebut. Dengan khasiat obat yang menyebar ke seluruh tubuhnya, luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. Jelas sekali bahwa ia telah diberi pil yang sangat berharga. Perlahan-lahan, Xiang Shaoyun sadar kembali. Ketika dia merasakan kekuatan pengobatan yang luar biasa di dalam tubuhnya, dia dengan cepat mengaktifkan metode kultivasinya, dan semakin memurnikan kekuatan pengobatan di dalam dirinya.
Saat tubuhnya menyerap kekuatan obat, kondisinya membaik, dan kejernihan pikirannya kembali. Perlahan ia membuka matanya dan mendapati dirinya sedang digendong oleh sesuatu. Ia segera berusaha bangkit. Namun sebelum ia bisa berdiri, suatu kekuatan menekan tubuhnya, menghambat semua gerakannya. Kamu belum sembuh. Berbaringlah di situ dengan patuh, kata si bocah tua. Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan malas mengayunkan tongkat bambu. Senyum terukir di wajah Xiang Shaoyun saat dia berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya, senior. Dia teringat bagaimana dia pingsan setelah badai pasir dahsyat menelannya. Karena dia mampu sadar kembali, dan bahkan ada kekuatan penyembuhan yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dia bisa menduga bahwa dia telah diselamatkan. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah pada nona muda ini. Jika bukan karena kebaikannya, aku pasti akan mengabaikanmu sepenuhnya, jawab si bocah tua. Barulah saat itu Xiang Shaoyun menyadari ada seseorang yang duduk di dalam kereta. Dia tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada pemulihannya. Setelah beberapa saat, wanita di dalam gerbong berbicara melalui transmisi suara, kakek Urchin, mari kita istirahat sejenak di sini. Nona muda, kita akan segera sampai di tujuan, kata si bocah tua. Berhenti saja kalau aku suruh, gerutu wanita itu dengan kesal. Bab 780. Kereta keledai berhenti. Xiang Shaoyun hampir sembuh sepenuhnya. Obat si bocah tua cukup ampuh, mampu menyembuhkannya dalam waktu sesingkat itu, sehingga Xiang Shaoyun akhirnya bisa turun dari keledai tua itu. Dalam hati, dia mendesah, aku butuh mandi yang nyaman untuk menghilangkan bau keledai ini dari tubuhku. Keledai tua itu seolah membaca pikirannya dan berkata, nak, kau sudah berbaring di atas tubuh tuan ini hampir setengah hari, namun ekspresimu seperti itu. Apa, kau pikir tuan ini kotor? Xiang Shaoyun menjawab dengan ekspresi canggung, Tuan keledai, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin saya berpikir seperti itu? Saya hanya merasa tidak nyaman karena cedera saya. Sebaiknya memang begitu. Kau tidak akan bisa menaikiku semudah itu lagi, kata keledai tua itu dengan angkuh. Ekspresi malu terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat ia berpikir, siapa yang mau berhubungan intim denganmu? Aku tidak tertarik pada bestialitas. Lagi pula, kau seekor keledai jantan tua. Aku bukan orang aneh. Si bocah tua membuka penutup kereta, membiarkan wanita di dalamnya keluar. Xiang Shaoyun melirik, dan matanya langsung tertuju padanya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia mengenakan pakaian berwarna kuning muda. Saat ia sedikit membungkuk untuk melangkah keluar, rambut panjangnya terurai dan menutupi separuh wajahnya yang sempurna. Matanya jernih seperti air musim gugur yang bening. Hidungnya mungil, dan bibirnya seperti bunga sakura yang mekar. Ketika seseorang mengalihkan pandangannya lebih jauh ke bawah, ia akan disambut dengan leher seputih salju dan dada yang berisi dengan lekukan yang dalam. Ia turun dari kereta, dan tampak jelas bahwa ia tinggi dengan bentuk tubuh bak jam pasir yang sempurna. Ia adalah wanita tanpa celah. Xiang Shaoyun belum pernah melihat banyak wanita seperti ini. Hanya Ye Chaomu dan Yu Kaidi yang sebanding dengannya. Perhatikan pandanganmu. Apa kau mau aku mencungkil matamu itu? Bentak si bocah tua dengan tatapan tajam, membuat Xiang Shaoyun tersentak bangun. Xiang Shaoyun tersipu dan berkata, maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Dia tidak salah. Tak seorang pun bisa tetap tenang menghadapi wanita yang begitu sempurna. Haha, bagus sekali. Anak yang menarik, kata si bocah tua sambil tertawa terbahak-bahak. Nak, nona mudaku secantik peri. Apakah kau ingin bertemu dengannya setiap hari? Wanita itu menegur dengan serius, kakek Urchin, kau main-main lagi. Ah, kakek melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak mau kembali karena kau tidak mau menerima perjodohan yang diatur oleh balai antara kau dan putra suci itu, kan? Sebaiknya kau cari pasangan untuk menghadapi orang-orang tua itu, kata si bocah tua sambil mendesah. Dia menunjuk Xiang Shaoyun dan melanjutkan, lihat, anak ini tidak buruk. Omong kosong apa yang kau bicarakan, keluh wanita itu dengan tidak senang. Ia tampak seperti seseorang berusia awal 20-an, seluruh dirinya memancarkan keanggunan. Dibandingkan dengan itu, kereta keledai tampak sangat lusuh di sampingnya. Bahkan, ia tampak seperti seorang putri yang melarikan diri dari rumah. Saya, Xiang Shaoyun, berterima kasih kepada wanita muda itu karena telah menyelamatkan hidup saya, kata Xiang Shaoyun. Nama keluargamu juga Xiang, tanya wanita itu, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Nama keluarga saya juga Xiang, jawab Xiang Shaoyun dengan bingung. Nak, apa hubunganmu dengan klan Xiang, tanya si bocah tua. Saya adalah murid Akademi Naga Phoenix, di sini untuk berkultivasi. Saya secara tidak sengaja tertelan badai pasir super. Saya ingin tahu klan Xiang mana yang Anda maksud, tanya Xiang Shaoyun dengan nada yang tidak menjilat maupun sombong.
Dia mengetahui keberadaan klan berpengaruh yang tersembunyi di Gurun Barat, yaitu klan Xiang. Klan itu sebanding dengan klan Yu di Provinsi Yu, dan dia memang berasal dari klan tersebut. Namun, dia belum pernah ke sana dan hanya mendengarnya dari ayahnya. Karena itu, dia tidak tahu apakah itu klan Xiang yang sama yang jelas-jelas dikenal oleh kedua orang tersebut. Seorang murid Akademi Naga Phoenix. Wah, ini jelas sebuah kesalahpahaman, gumam wanita itu. Mungkin bukan begitu, kata si bocah tua. Dari mana asalmu? Organisasi apa yang kamu ikuti? Siapa tuanmu? Selain itu, sebutkan 18 generasi leluhurmu, atau aku tidak akan ragu melakukan sesuatu untuk membuatmu bicara. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa si bocah tua adalah orang yang berpengaruh, dan karena itu terpaksa memberikan pengantar singkat tentang latar belakangnya. Si bocah tua tertawa, jadi kau juga dari Gurun Barat, juga bermarga Xiang. Menarik, sungguh menarik. Nona muda, kenapa kita tidak membawa anak ini kembali dan menipu orang-orang tua itu dulu? Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu memaksamu lagi. Tidak, dia terlalu lemah. Siapapun yang cerdas akan bisa melihat tipu dayanya, kata wanita itu. Benar, dia hanya kultivator alam kenaikan naga tingkat ketiga. Jika dia kultivator alam fondasi jiwa tingkat ketiga, itu akan jauh lebih baik. Sayang sekali, kata bocah tua setelah melirik Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun merasa depresi, merasa seperti kehilangan kebebasannya. Baiklah, aku akan mengurusnya sendiri. Biarkan dia pergi, kata wanita itu dengan penuh pengertian, seolah-olah telah membaca pikiran Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dengan cepat berkata, terima kasih, nona muda. Lalu ia berbalik dan pergi. Namun pada saat itu, sekelompok orang tiba-tiba muncul di hadapannya, memaksanya berhenti. Mereka semua menunggangi binatang buas yang perkasa dan mengenakan baju zirah yang berkilauan. Mereka semua menuju ke arah Xiang Shaoyun. Aura dahsyat menyembur keluar dari mereka sementara gumpalan pasir tertinggal di belakang mereka. Si bocah tua tiba-tiba berteriak, ah, kenapa orang-orang ini datang secepat ini? Sepertinya mereka sudah menunggu kepulanganmu, nona muda. Mereka terlalu baik, jawab wanita itu dengan acuh tak acuh. Ada sekitar 100 pendatang baru yang tiba dengan cepat. Ketika mereka melihat wanita itu, mereka turun dari kuda mereka, berlutut dengan satu lutut, dan menyapa, kami menyambut kembalinya wanita muda ini ke Balai Suci. Wanita itu melambaikan tangannya. Bangunlah. Perintahnya, mereka semua berdiri. Kemudian, seorang pria tinggi dan tegap melangkah maju dan berkata, nona muda, Kapten Ning Pengcheng dari pasukan menyambut Anda. Silakan naik ke kereta dan izinkan kami mengantar Anda kembali. Saat ia mengatakan itu, sebuah kereta mewah yang ditarik oleh 4 kuda gurun yang gagah muncul. Bahkan ada 4 pelayan wanita yang berdiri menunggu di sekitar kereta, membuat pemandangan itu terlihat semakin mengesankan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.